Shalom Bapak Ibu, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kembali kami akan memulai menjalani hari ini dengan firman-Mu. Mohon hikmat pengertian dari Roh Kudus agar kami memahami dan dapat hidupi dalam kesehari-harian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Bapak Ibu terambil dari 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita hari ini adalah Yesus sudah bangkit. Sudah bangkitkah kamu? Nah, saudara, sudah berapa kali kita merayakan Paskah? Apakah yang kita harapkan terjadi dalam hidup kita melalui Paskah di tahun ini? Nah, Rasul Petrus yang pernah beberapa kali gagal sebagai orang pilihan Tuhan, di hari tuanya mengingatkan pembaca suratnya yang pertama dan juga kita semua sebagai berikut. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Ayat yang 4. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Nah saudara, melalui tulisan Petrus tersebut, Petrus ingin setiap orang percaya mengalami yang namanya kelahiran kembali melalui kebangkitan Kristus. Agar supaya kehidupan seseorang sungguh mengalami pemulihan, khusus dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama, dan juga di dalam pelayanannya. Nah, saudara, kita kenal siapakah Petrus itu sebelum dan sesudah kebangkitan Kristus. Petrus yang dipanggil menjadi penjala manusia dengan namanya Simon, dengan namanya Kefas, tanpa ragu telah meninggalkan perahu dan jalannya mengikut Yesus. Petrus yang demikian itu pernah berkata kalau dia mau mati untuk Kristus. Dalam Lukas 22 ayat 33. Dia berkata, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Kau. Bahkan dia pernah berkata, sekalipun mereka tergoncang iman mereka, aku tidak sekali-kali akan tergoncang dan tidak sekali-kali akan meninggalkan Engkau. Itulah Petrus. Nah, ternyata Petrus begitu pengecut dan lemah hingga sampai 3 kali dia menyangkal bahwa ia mengenal Yesus. Dia tidak percaya, dia tidak menerima kalau Yesus itu adalah gurunya. Itulah yang terjadi. Nah saudara, bukankah dalam hidup ini kita sering juga melakukan penyangkalan yang serupa sekalipun tidaklah sama. Mungkin karena tekanan lingkungan dan keluarga atau karir dan pelayanan yang serba berat sehingga membuat kita jatuh dan gagal. Tetapi saudara, yang menarik dari kebangkitan Kristus adalah ketika Yesus bangkit. Dan ketika Yesus tahu Petrus sudah menyangkal dia, Yesus tidak membuang Petrus. Yesus tidak ganti murid yang baru dan mencari murid yang lain. Melainkan dengan kekurangan dan kegagalan Petrus dan murid-murid yang lain juga, Yesus menerima mereka semua untuk kembali kepadanya. Dengan apa? Yesus datang menampakkan diri dan meneguhkan serta memulihkan hidup mereka. Dan kemudian ketika Yesus menampakkan diri kepada Petrus, Yesus sama sekali tidak marah dan menegur Petrus dan berkata kepadanya, benarkan Simon, aku sudah ingatkan bahwa kamu akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok pada malam aku ditangkap. Karena itu ayo ngaku dosa dan menyesal. Bertobat, aku mau memulihkanmu. Tidaklah demikian. Sebelum Petrus mengaku dosanya dan meminta ampun, sesungguhnya Yesus sudah terlebih dahulu mengampuninya. Tuhan Yesus bukanlah Tuhan yang pendendam dan suka menyimpan kesalahan serta mengorek-ngorek kekurangan atau kelemahan atau kesalahan kita.
Dia tidak seperti polisi yang menginterogasi seorang penjahat. Yesus tidaklah demikian. Malah sebaliknya, dengan penuh pengertian dan kasih, dia menggugah kembali kasih dan komitmen Petrus kepadanya dengan 3 kali menanyakan apakah Petrus mengasihi dia. Maka tidaklah mengherankan, oleh kuasa kebangkitan Kristus itulah, dengan gagah berani tanpa gentar Petrus memproklamirkan di hadapan para pemimpin Yahudi yang sebelumnya sangat ditakutinya. Dia berkata, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kisah Rasul 2 ayat 32, 33 dan 36. Bahkan ketika ia dilarang oleh para pemimpin agama untuk tidak memberitakan Yesus, dengan tegas dan tanpa tedeng aling-aling Petrus berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kemudian Petrus berkata, silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada manusia atau kepada kamu, atau taat kepada Allah. Kisah Rasul 4, 12-19. Nah, itulah Petrus yang sudah mengalami pemulihan oleh kebangkitan Kristus. Dari seorang pengecut menjadi saksi yang berani. Dari seorang yang egois hanya memikirkan keselamatan diri sendiri, sekarang menjadi rasul yang melupakan diri sendiri namun mengutamakan keselamatan orang banyak. Dari seorang yang sering berbicara karena emosional, menjadi pengkhotbah yang berbicara atas dorongan kuasa Roh Kudus. Maka saudara, dalam merayakan Paskah, yang terpenting bukanlah sudah berapa banyak kali kita merayakannya. Namun pertanyaannya, sudahkah kuasa kebangkitan Kristus itu mengubah hidup kita? Sudahkah kita mengalami pemulihan melalui kuasa kebangkitan Kristus? Jika Yesus sudah bangkit, sudah bangkitkah juga iman dan semangat kita memuliakannya? Mari kita renungkan di masa-masa Paskah ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Kiranya Tuhan meteraikan dan mampukan kami, supaya kami betul-betul juga bangkit untuk terus mewartakan, terus memberitakan akan Kristus yang hidup dalam setiap orang yang kami jumpai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.